Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salsabila Keisha. Saya dari kelas 11 Farmasi dari SMKS Bakti Bangsa Kota Bekasi. Hari ini saya akan mempelajari materi bahasa Jepang, yaitu mengenai kata sifat i dan na. So, ayo kita pelajarin. Kata sifat menjadi dua bagian, yaitu kata sifat i dan na. Penjelasan kata sifat i. Kata sifat i adalah jenis kata sifat dalam bahasa Jepang yang berakhiran dengan vokal atau disebut juga dengan i dalam tulisan hiragana. Kata sifat ini digunakan untuk menggambarkan sifat, keadaan, atau karakteristik suatu benda seperti oishi atau akai. Kata sifat i dapat diubah menjadi bentuk lampau atau negatif, seperti menambahkan kata untuk lampau, misalnya takata yang berarti dulu mahal, atau kunai untuk negatif, misalnya akakunai yang berarti tidak merah. Ciri-ciri utama kata sifat i. Yang pertama ada akhiran, selalu diakhiri dengan vokal i. Yang kedua ada fungsi, menerangkan kata benda, contohnya shiroihon yang berarti buku putih. Yang ketiga ada utsukushi yang berarti indah, hiroi yang berarti lebar, dan atarashi yang berarti baru. Perubahan bentuk kata sifat i. Yang pertama ada lampau. Untuk bentuk lampau, hilangkan i dan tambahkan kata. Contohnya itu seperti taka yang berarti mahal, diubah menjadi takata yang berarti dulu mahal. Yang kedua ada negatif. Untuk bentuk negatif, hilangkan i dan tambahkan kunai. Contohnya itu akai yang berarti merah, diubah menjadi akakunai yang berarti tidak merah. Yang ketiga ada sangat. Kata sifat i bisa digabungkan dengan moto yang berarti lebih atau totemo yang berarti sangat. Contoh kata sifat i yang pertama ada atsui yang berarti panas, yang kedua ada samui yang berarti dingin, yang ketiga ada kanashi yang berarti sedih, yang keempat ada ureshi yang berarti gembira, dan yang kelima ada tanoshi yang berarti senang. Penjelasan kata sifat na. Kata sifat na atau disebut juga keiyodoshi dalam bahasa Jepang adalah jenis kata sifat yang menjelaskan kata benda yang seringkali memiliki bentuk dasar tidak berakhiran i dan memerlukan partikel na saat digunakan di depan kata benda. Ciri-ciri utama kata sifat na. Yang pertama, menghubungkan dengan na. Kata sifat na memerlukan partikel na ketika digunakan untuk memodifikasi kata benda. Yang kedua, ada tidak berakhiran i. Sebagian besar kata sifat na tidak berakhiran dengan suku kata hiragana i. Yang ketiga, konjugasi seperti kata benda. Karena fungsi utamanya seperti kata benda, konjugasinya mengikuti aturan yang sama dengan kata benda. Dan yang keempat, tidak banyak perubahan bentuk. Berbeda dengan kata sifat i, kata sifat na cenderung tidak banyak berubah bentuk. Misalnya, menjadi bentuk negatif atau lampau. Perubahan bentuk kata sifat na. Yang pertama, ada bentuk biasa, ganti akhiran na dengan janai. Yang kedua, bentuk sopan, ganti akhiran na dengan ja arimasen atau dewa arimasen. Yang ketiga, bentuk positif lampau, tambahkan data di akhir kata sifat na. Yang keempat, bentuk negatif lampau, tambahkan dewa nakata di akhir kata sifat na. Dan yang kelima, bentuk sopan, gunakan ja arimasen desta atau dewa arimasen desta. Contoh kata sifat na. Yang pertama ada kireina yang berarti cantik, kedua ada yumeina yang berarti terkenal, yang ketiga ada yasukina yang berarti suka, yang keempat ada kiraina yang berarti benci, dan yang kelima ada sutekina yang berarti bagus atau terpesona. Sekian pembelajaran materi mengenai kata sifat i dan na. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.